Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Febrianti dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konseling dan psikoterapi dan juga teori-teori dalam konseling. Langsung saja saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu konseling dan psikoterapi. Nah, konseling dan psikoterapi ini adalah dua bentuk layanan yang bertujuan untuk membantu seseorang dalam menghadapi masalah atau kesulitan dalam hidupnya. Nah, meskipun keduanya terdengar mirip, sebenarnya terdapat perbedaan dalam hal baik pendekatannya, durasinya, tujuannya, maupun siapa yang memberikan layanan tersebut. Nah, memahami perbedaan ini sangat penting agar kita tidak salah kaprah saat ingin mencari bantuan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, konseling biasanya ditujukan untuk individu yang sedang menghadapi masalah kehidupan sehari-hari, misalnya kesulitan dalam belajar, masalah hubungan sosial, atau mungkin bingung dalam mengambil keputusan. Nah, fokus dari konseling itu adalah untuk membantu individu memahami dirinya sendiri dan juga untuk menemukan cara yang tepat dalam mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Konseling itu sifatnya preventif dan pengembangan. Artinya, ditujukan agar individu tidak sampai mengalami gangguan psikologis yang berat. Konselor dalam proses konseling itu biasanya tidak langsung memberikan solusi, tetapi membimbing konseli terlebih dahulu untuk menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Nah, hubungan antara konselor dan konseling ini dibangun atas dasar empati, penerimaan tanpa syarat, dan juga keterbukaan. Tujuan dari konseling ini sendiri adalah untuk membantu konseli menjadi lebih sadar dan mampu membuat keputusan yang tepat. Nah, sementara itu, psikoterapi lebih banyak digunakan untuk menangani gangguan mental atau emosional yang lebih serius atau lebih kompleks. Misalnya seperti depresi, gangguan kecemasan, gangguan bipolar, atau mungkin trauma masa lalu. Nah, psikoterapi ini dilakukan oleh profesional dengan latar belakang psikologi klinis atau psikiatri yang pastinya sudah memiliki pelatihan khusus untuk menangani gangguan psikologis berat. Pendekatan yang digunakan dalam psikoterapi itu bisa lebih intensif atau lebih mendalam daripada konseling. Seringkali melibatkan eksplorasi terhadap pengalaman masa lalu dan pola pikir bawah sadar yang mempengaruhi perilaku individu saat ini. Nah, psikoterapi itu juga bisa berlangsung dalam jangka waktu yang lebih lama, tergantung dari kompleksitas masalah yang dihadapi oleh klien. Nah, sampai sini kita sudah memahami bahwa konseling dan psikoterapi itu tentunya berbeda. Nah, perbedaan utama antara konseling dan psikoterapi itu terletak pada fokus dan kedalaman pembahasan. Konseling itu biasanya lebih fokus pada masalah saat ini dan bagaimana mengatasinya. Sedangkan kalau psikoterapi itu menggali lebih dalam bahkan sampai ke akar-akar masalah yang udah terbentuk sejak lama, bahkan sejak anak-anak. Jika dilihat dari sisi pelaksananya, konseling itu dapat dilakukan oleh guru bimbingan dan konseling, konselor sekolah, atau konselor karir yang sudah memiliki sertifikat tertentu. Nah, sebaliknya, psikoterapi itu hanya boleh dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah memiliki izin praktik, seperti psikologis klinis atau psikiater, karena ini menyangkut diagnosis dan penanganan gangguan mental. Walaupun berbeda, konseling dan psikoterapi itu tetap memiliki kesamaan dalam hal pendekatan yang bersifat rahasia, etis, dan empatik. Keduanya ini sama-sama menempatkan hubungan terapeutik sebagai inti dari proses bantuan. Nah, dalam praktiknya, konseling juga bisa menjadi langkah awal sebelum seseorang dirujuk untuk menjalani psikoterapi jika diperlukan. Nah, konseling ini memiliki asas alih tangan di mana ketika masalah tersebut sudah tidak bisa lagi ditangani oleh guru BK, maka akan dialihkan kepada tenaga yang lebih profesional, misalnya psikiater. Masyarakat masih sering salah paham terhadap kedua layanan ini. Bahkan masih ada stigma terhadap orang yang mencari bantuan psikologis. Padahal, baik konseling maupun psikoterapi ditujukan untuk membantu siapa saja yang mengalami kesulitan.
bukan hanya untuk orang dengan gangguan jiwa berat. Nah, sehingga penting bagi kita untuk menyadari bahwa mencari bantuan dari konselor atau terapis bukanlah tanda kelemahan, tetapi sebuah bentuk keberanian untuk mengenal dan menyembuhkan diri sendiri. Konseling dan psikoterapi adalah dua pendekatan yang saling melengkapi dalam menjaga kesehatan mental dan kualitas hidup seseorang. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu teori-teori dalam konseling. Nah, dalam dunia konseling, teori berperan sangat penting sebagai landasan dalam memahami perilaku konseli dan menentukan pendekatan yang tepat dalam proses bantuan. Teori-teori dalam konseling memberikan kerangka berpikir bagi konselor untuk menilai masalah yang dihadapi konseli serta cara mengatasinya. Tanpa teori, konseling akan menjadi proses yang tidak terstruktur dan tidak terarah. Salah satu teori tertua dan yang paling berpengaruh adalah teori psikoanalitik. Teori psikoanalitik itu dikembangkan oleh Sigmund Freud. Teori ini menekankan bahwa perilaku manusia itu sebagian besar dipengaruhi oleh konflik bawah sadar yang terbentuk sejak masa kecil. Nah, dalam konseling berbasis psikoanalisis, konselor mencoba untuk menggali pengalaman masa lalu untuk menemukan akar dari permasalahan psikologis saat ini. Dalam praktiknya, pendekatan psikoanalitik ini menggunakan teknik seperti asosiasi bebas, analisis mimpi, dan pengamatan terhadap dinamika transferensi antara konseli dengan konselor. Nah, meskipun proses ini membutuhkan waktu yang lama, hasilnya dapat memberikan pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri dan konflik batin yang selama ini tersembunyi. Teori berikutnya adalah teori humanistik, khususnya pendekatan konseling yang berpusat pada konseli, yang dikembangkan oleh Carl Rogers. Pendekatan ini sangat menekankan pentingnya hubungan empatik antara konselor dan konseli, yang dimana konselor memberikan penerimaan tanpa syarat dan mendengarkan secara aktif. Fokusnya adalah untuk membantu konseli untuk menyadari nilai-nilai dirinya dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Dalam teori humanistik, konselor tidak bertindak sebagai pemberi solusi, tetapi sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan yang aman untuk eksplorasi diri. Nah, konseli dianggap memiliki kapasitas untuk menyelesaikan masalahnya sendiri jika diberi ruang yang tepat. Teori ini dianggap sangat efektif untuk konseli yang mengalami krisis identitas atau kehilangan arah hidup. Yang ketiga adalah teori behavioristik. Teori behavioristik adalah pendekatan yang berfokus pada perilaku yang dapat diamati dan bagaimana perilaku tersebut dibentuk oleh lingkungan dan pengalaman masa lalunya, terutama melalui proses penguatan atau reinforcement dan juga hukuman atau punishment. Nah, teori ini berakar dari prinsip-prinsip psikologi belajar seperti klasikal dari Pavlov atau operan dari Skinner. Nah, reinforcement adalah proses meningkatkan kemungkinan terulangnya suatu perilaku dengan memberikan konsekuensi yang menyenangkan atau menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sementara itu, punishment adalah proses mengurangi atau menghentikan suatu perilaku dengan memberikan konsekuensi yang tidak menyenangkan atau menghilangkan sesuatu yang menyenangkan. Selanjutnya adalah teori konseling kognitif. Salah satu tokoh penting dari teori ini adalah Albert Ellis dengan rational emotive behavior therapy atau REBT, dan Aaron Beck dengan cognitive behavioral therapy atau CBT. Nah, teori konseling kognitif ini merupakan pendekatan dalam konseling yang berfokus pada cara berpikir seseorang, misalnya khususnya pikiran, keyakinan, dan juga persepsi yang mempengaruhi emosi dan perilaku seseorang. Teori ini menganggap bahwa masalah psikologis muncul karena adanya pola pikir yang keliru atau tidak rasional, bukan karena peristiwa eksternal. Jika seseorang berpikir secara negatif atau tidak realistis, maka perasaannya juga akan negatif dan perilakunya bisa merugikan dirinya sendiri.
Maka dari itu, mengubah pola pikir berarti mengubah perasaan dan perilaku. Teori yang terakhir adalah teori Gestalt. Nah, teori ini dikembangkan oleh Fritz Perls yang menawarkan pendekatan yang menekankan pada kesadaran saat ini. Nah, konselor dengan pendekatan ini akan mendorong konseli untuk lebih sadar akan pikiran, perasaan, dan tindakannya dalam momen sekarang ini. Tujuannya sendiri untuk membantu konseli menjadi individu yang utuh dan bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Teknik yang terkenal dari teori ini adalah teknik empty chair atau teknik kursi kosong. Nah, di mana konseli berdialog dengan bayangan orang atau bagian yang dianggap dirinya sendiri yang sedang bermasalah. Nah, teknik ini sering memunculkan emosi yang intens dan memberikan pengalaman yang sangat menyadarkan bagi konseli. Itulah tadi materi yang sempat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.